Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu untuk terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami pada saat ini, supaya kami sungguh dapat merenungkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan untuk terus melangkah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Pada hari ini saya ingin share renungan tentang salah satu budaya kasih, yaitu mempedulikan sesama yang lebih lemah. Di dalam Yesaya 41 ayat 6 dikatakan begini. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Di dalam budaya kasih, kita harusnya hidup saling menguatkan satu sama lain dan saling menolong. Beberapa orang karena keserakahan dan kesombongan membuat dirinya menikmati sebuah keadaan di mana dia berada di atas yang lain. Ada orang yang lebih sukses, lebih cantik, lebih cerdas, bahkan mungkin lebih kaya dibandingkan saudara-saudara. Dan mereka menikmati hal itu. Mereka merasa senang berada di atas yang lain. Nah, budaya kasih itu membuat kita peduli kepada orang-orang yang ada di bawah. Orang-orang yang lebih lemah daripada kita. Saya percaya di dalam budaya kasih itu, kita akan senang melihat orang lain bahagia. Kita senang melihat orang lain diberkati. Saya pribadi lebih senang kalau Koko dan cici saya itu lebih kaya dari saya, lebih diberkati secara materi maupun rohani, sehingga saya nggak perlu mengkhawatirkan kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Tetapi anehnya, banyak orang yang tidak suka melihat temannya atau saudaranya yang lebih diberkati. Bahkan mereka menjadi iri hati dan kadang menjadi benci. Bahkan ada juga orang-orang yang paling kaya di keluarga besarnya, tapi justru dia adalah orang yang paling tidak peduli kepada saudara-saudaranya. Saya ada pengalaman kenal seseorang di keluarga besar yang dia itu paling kaya dari dulu sampai sekarang. Tapi justru dia yang paling tidak peduli melihat kesusahan adik-adiknya. Bahkan ekstrimnya nggak bersedia kalau adik-adiknya yang susah itu datang ke rumahnya. Nah, ini benar-benar terjadi bagaimana dia memandang bahwa adiknya yang dalam kekurangan pun seolah menyusahkan dia, hanya minta, dan minta. Nah, hari-hari ini banyak orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, tetapi malah menghina keluarganya sendiri yang lebih susah daripada dia. Ketika keserakahan dan kesombongan mulai menguasai hati kita, kita mulai menikmati kehidupan di atas dan melupakan orang-orang yang ada di bawah. Mereka yang kuat tidak lagi mau mempedulikan orang-orang yang lebih lemah. Di dalam Roma 15 ayat 1 dikatakan begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Tahukah kita bahwa di dalam firman Tuhan di Roma 15 ayat 1 tadi, Rasul Paulus mengajar kepada kita yang kuat, Bapak Ibu yang kuat, punya satu kewajiban untuk menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Dan kita tidak boleh hanya fokus mencari kesenangan kita sendiri. Di dalam Filipi 2 ayat 4
Rasul Paulus juga berkata begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau hari ini hidup saya dan saudara lebih diberkati secara materi dan rohani daripada orang lain, kalau di dalam suasana di mana hari-hari ini setiap kita terpaksa ada di rumah, tidak bisa pergi bekerja, mungkin ada yang usaha macet, dan bisa dikatakan ekonomi terpuruk saat ini. Apakah kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Kita masih bisa makan, keuangan, tabungan kita masih cukup banyak. Bahkan mungkin income dari bisnis kita tidak berhenti, malah berlipat ganda. Contohnya, teman-teman yang berbisnis di bidang medis, vitamin, makanan, minuman, alat medis, dan lain-lain yang terkait dengan kesehatan. Bisnisnya justru meningkat luar biasa. Nah, apakah kita sempat terfikir ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan? Ada sopir-sopir taksi yang tidak bisa menarik penumpang karena semua orang tinggal di rumah. Atau teman-teman kita yang bekerja di bidang pariwisata yang saya dengar sebagian sudah dirumahkan untuk bulan ini, mereka digaji 75% atau 50%, dan bulan berikutnya mungkin kena PHK. Mereka kehilangan sebagian besar gajinya, dan mungkin mereka tidak mempunyai tabungan yang lebih. Sementara mereka punya cicilan dan tanggungan yang harus dibayar. Apakah kita berpikir bahwa ada hamba-hamba Tuhan kecil yang jemaatnya sedikit, bahkan mungkin ada di pelosok-pelosok di desa-desa yang tidak ada internet. Mereka jauh dari kemajuan teknologi yang hari ini masih kita bisa nikmati seperti saat ini. Gereja-gereja besar bisa mengadakan ibadah online, live streaming, sedangkan gereja-gereja ini nggak bisa. Apakah kita pernah berpikir bahwa hamba-hamba Tuhan ini kehilangan income? Banyak hamba Tuhan yang kehilangan income dari jemaat yang tidak bisa transfer persembahan, karena mereka biasanya membawa persembahan ke gereja berupa uang, mungkin hasil panen, dan sebagainya. Mungkin banyak gereja sama sekali tidak bisa menjalankan aktivitasnya karena mereka hanya mempunyai jemaat yang sedikit dan sederhana. Contoh di Padalarang ada sebuah gereja yang jemaatnya sebagian besar diisi oleh pemulung. Saya nggak tahu kondisi mereka saat ini. Suatu yang nggak mudah untuk dilewati dalam kondisi seperti ini. Saya tidak tahu kondisi jemaat kita pada hari-hari ini. Apakah saat ini ada jemaat kita yang mengalami kesusahan atau tidak? Saya percaya bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan itu setia. Dan bagi kita yang hari ini secara keuangan, kita aman, tabungan masih banyak, dan bisnis kita masih berjalan dengan lancar. Saya ingin mengingatkan bahwa kita punya tanggung jawab untuk menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Kita yang kuat, Bapak Ibu yang kuat, punya kewajiban untuk menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Dalam Filipi 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari saya mau mengingatkan bahwa di dalam budaya kasih kita itu harus peduli kepada yang lemah. Kasih itu dibuktikan oleh kita peduli kepada waktu, kita peduli kepada kebutuhan orang lain. Kita tidak hanya berpangku tangan saja. Kita nggak hanya sekedar berkata, kasihan ya. Tapi kita harus bergerak melakukan sesuatu. Saya percaya kasih itu bertindak.
Hati yang bertobat, ini saya sampaikan pada firman Tuhan di persekutuan doa kemarin, bahwa hati yang bertobat hanya Tuhan yang tahu. Tetapi buah pertobatan itu harus bisa dilihat oleh orang lain. Bagaimana kita tahu seseorang bertobat? Karena kita nggak bisa lihat hatinya. Hanya Tuhan yang bisa. Tetapi kita tahu seseorang bertobat setelah dia menunjukkan buah-buah pertobatan yang nyata. Apa itu? Perbuatan baik. Alkitab berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang ada di surga. Dengan kata lain, kebajikan adalah kasih dalam perbuatan. Love in action. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hati itu tidak boleh hanya tergerak, tapi kita harus bergerak melakukan suatu action untuk menolong orang lain. Tetapi harus ingat, yang harus kita ingat bahwa jangan pernah menjadi Tuhan atas hidup orang lain. Hindarilah ketergantungan. Jangan sampai kita membuat orang lain mengandalkan kita, tetapi ajari mereka untuk mengandalkan Tuhan. Seringkali orang-orang yang baik hati berkata begini, kalau kamu butuh apa-apa, kontak saya saja. Hati-hati Bapak Ibu dengan perkataan itu. Karena seharusnya kita mendidik orang untuk mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Boleh saja kita menolong orang, tetapi jangan sampai pertolongan kita itu membuat orang itu menjadi tergantung kepada kita. Mari kita ajar agar teman-teman menggantungkan saya dan Bapak Ibu setiap hari menggantungkan hidup kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berkata begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7 berkata gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tentu kita ingin orang yang kita tolong ini diberkati Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai orang mengandalkan kita. Jangan sampai kita menjadi Tuhan atas mereka, tetapi ajar mereka untuk mengandalkan Tuhan setiap hari. Nah, berikutnya, kalau menolong seseorang, menolong jemaat atau orang kita kenal, harus dengan ketulusan hati. Tidak mengharapkan balasan. Jangan pernah cari pujian atas semua kebaikan yang kita lakukan. Karena tahukah Anda, ada upah tersembunyi yang datangnya dari surga bagi orang-orang yang tulus hati. Kita lihat di Matius 6 ya, ayat 2. Matius 6 ayat 2 berkata begini, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ada orang munafik yang memberi bantuan supaya orang memuji mereka. Jangan lupa ya tulis nama saya. Jangan lupa masukkan di Instagram. Tapi saya percaya di gereja kita masih banyak orang yang baik, yang tulus. Tuhan itu senang loh memberkati orang-orang yang tulus, yang menolong bukan karena ingin dipuji atau dilihat orang. Ketika kita menolong dengan ketulusan, jangan membuat orang itu berhutang budi kepada saudara atau saya. Jangan ingat-ingat perbuatan baik kita. Kalau mau tolong ya tolong aja, terus lupakan. Jangan ingat-ingat kebaikan kita. Saat menolong kita tahu bahwa Tuhan memakai kita menjadi saluran berkat untuk hidup orang lain. Ketika kita menolong orang, jangan pernah mengharapkan balasan. Saya mau tutup renungan firman Tuhan pada hari ini dengan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 2-3. Berkata begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
Apakah hari ini kita hidup di dalam kasih? Apakah hidup kita dan keluarga kita berarti? Kalau hidup kita berarti, saya percaya kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak percuma. Tetapi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita salurkan untuk menolong dan memperhatikan orang-orang yang lebih lemah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya lontarkan di akhir renungan ini. Apakah kita sudah berbuat sesuatu untuk menolong orang-orang yang susah? Apakah hidup kita berguna bagi orang-orang di sekitar kita, bagi anak-anak kita, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi mertua kita, menantu kita, cucu kita, tetangga kita, rekan kerja kita? Apakah karya-karya kita menolong hidup orang lain, bukan hanya menguntungkan kita saja? Apakah pesan-pesan kita memberi dampak positif buat hidup orang lain, supaya mereka bisa hidup lebih baik? Dan yang terakhir, apakah keberadaan kita membawa damai dan sukacita? Hari ini kita banyak yang berada di rumah, lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Apakah kehadiran kita di rumah membawa damai dan sukacita? Saya berdoa agar firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk hidup di dalam kasih, peduli kepada mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tutup dalam doa. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan, tolong setiap kami supaya hidup kami tetap bergantung kepada Tuhan. Walaupun situasi di sekitar kami seolah begitu menakutkan dan tidak ada jalan keluar, tetapi kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam hidup jemaat GKP Maranatha yang Tuhan kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.